Dari pihak Femina tuh sebenarnya juga tidak peduli dengan sarjana fotografi, apakah bukan. Ini kita punya tim ya, ada fotografer, stylist, wardrobe. Jadi saya memang melihat semuanya, tapi saya tidak bengong. Tapi setelah keluar di digital kan ya semua orang dari anak kecil sampai kakek-kakek semua motret. Jadi kenapa saya masuk Femina? Karena saya menganggap itu dia sekolah fotografi termahal buat saya. Selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari ini gue bersama dengan Exki dan Budos. Hari ini kita punya tamu spesial sekali, Mas Irfan. Silahkan diperkenalkan Mas Irfan Aryawan. Yeay. Fotografer ya? Ya. Ya. fotografer. Iya, fotografer. Langsung. Oke, Mas Irfan, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol soal fotografi era retro, sebenarnya tahun 80-an, 90-an dan sekarang. Irfan, tahun 90-an, lo mulai tertarik dengan fotografi dari mana? Bisa cerita nggak? Bisa dari tahun 95. Dari tahun 95 tuh sebenarnya saya ikut-ikutan temen. Mereka punya peralatan kamera di mata saya cukup canggih ya. Kameranya sudah seperti kalkulator gitu, ada CD-nya segala macam. Saya sama sekali waktu itu buta kan. Terus mereka fotografer anak-anak kampus gitu, perempuan, gadis ya, anak-anak kuliah. Masih analog nih ya? Masih analog. Saat itu pas kebetulan saya lagi ada di luar kota, saya beli itu, saya foto-foto deh di situ. Saya kasih hasilnya, terus mereka exciting melihat hasilnya, terus ya kita akhirnya gabung. Terus akhirnya saya sering nongkrong di Adorama Kemang saat itu. Oke. Adorama Kemang itu tempat cuci cetak. Iya. Tapi di sampingnya itu ada, boleh disebutin ya? Iya. Body shop kan. Nah, kita Apa nongkrong sampingnya? body shop. Body shop. Body shop. Body shop. Body shop. Nah, itu kan jadi kita nongkrong, terus tahu kan body shop? Iya. Pengunjungnya kan. Nah, disitulah kalau ada yang cantik kita tawarin foto. Gitu. Iya, jadi ya fotografer belajar sambil menyenangkan juga kan. Lu menawarkan diri untuk motret mereka Ya maksudnya? kita, nggak saya aja. Jadi, Oke. kan kita misalnya berlima lagi nongkrong di Adorama kan. Karena itu jadi satu sama body shop kan, mereka pasti lalu lalang kan. Ya udah, kalau ada yang cantik kita samperin. Mau nggak? mau Nah, di situ kebetulan ada lahan juga yang pas buat ya udah kita foto rame-rame. Namanya siapa aja teman-teman Mas dulu? Masih ingat? Yang terkenal sih Tony Permadi. Dia di majalah apa sih? Kayak apa tuh namanya? Bola ya. Oh, bola. Terus yang mobil otomotif, itu Tony Permadi dan Aji siapa namanya saya lupa. Mas Aji itu masih eksis mereka berdua itu. Berarti lu kan sebenarnya bukan fotografi ya. Emang sebelumnya belajarnya apa sih? Lebih ke apa pendidikan tadi? Pendidikan saya normal aja kayak orang biasa, SD, SMP, SMA, iya kan? Iya, maksudnya kuliahnya. Iya, nah terus kemudian pilihannya waktu itu saya Politeknik UI, ambil listrik. Karena ya ayah saya kan di PLN. Oh. Jadi ya bukan karena ayah saya PLN sih, tapi nggak tahu kenapa ya listrik aja. Emang tertarik ke situ. Nggak Tapi kan tertarik nggak ada juga. hubungannya sama fotografi sama sekali, nggak ada hubungannya sama fotografi. Ya, memang ada. Sama seni gitu. Memang terus ada. bisa Irfan ke situ. Karena kan Maksudnya dari kan tertariknya. iya dari kecil kan memang saya tuh memang tidak menguasai, tapi saya suka gambar, suka main musik, suka nari. Nah, dari tiga ini di kuliah nih nggak ada yang sempet nih, sama suka ngeband kan. Ini nggak ada yang bisa Didalemin, dijadikan pelampiasan lah atau sampingan dari kuliah. Karena kan kuliah saya ketat kan di Politeknik UI itu kan sistem DO. Jadi ya
fotografi itu yang membuat saya mandiri, karena kalau ngeband kan harus kumpulan, nari harus kumpulan, gambar harus butuh benda gitu. Kalau foto kan ngeliat apa aja gitu aja kan, gitu. Jadi ya, dan kalau bicara lighting ya saya belajar dari listrik, karena saya kan harus nentuin titik penerangan tuh. Iya ya, ada Titik- hubungannya juga. ada listrik. Nah terus masalah perubahan digital, saya nggak masalah dengan komputer. Belum Jadi ditanya. pada saat iya, jadi saat perubahan itu memang sudah siap karena tadi base-nya listrik kan. Ah, iya 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 iya. Iya. Iya dong. Jadi waktu kayak tahun 94 kan saya sudah, karena lulus politeknik kan harus kerja kan. Ininya kan mindsetnya begitu ya. Iya. Kebetulan milih yang ngirim ke Jepang, saya ikut ke Jepang. Di situ lalu ketemu laptop, ketemu teknologi. Ya itu sebenarnya sudah disiapkan secara takdir kalau saya bisa menghadapi perubahan ke digital. Iya iya. Iya, udah mulai Banyak sih dilatih. sebenarnya. Secara tidak sadar. Main pun bikin novel. Oh iya. Itu mulai masuk femina gitu, terus akhirnya diterima itu karena apa? Mereka melihat foto kan, foto. Apa sih yang masih ingat nggak komentarnya? Oh nih fotonya begini Kenapa gini. diambil? Masih ingat nggak? Yang pasti waktu ngelamar itu saya sudah membuat sensasi. Dari kertas lamaran itu saya bakar pinggirnya. Oh, Pakai jadi Saya bakar pinggirnya. Oh, Pakai korek. sesuatu yang unik Oke. jadinya. Saya bakar, saya taruh di kertas apa tuh, kertas daur ulang ya, yang warna coklat. Iya, iya. Tempel lagi gitu. Terus Eco- saya masukin pot. eco-friendly. Sebenarnya yang menolong saya kalau saya jumpa Dian Sastro waktu itu beberapa kali ke kantor foto. Gara-gara kamu tuh saya masuk ini portfolio Dian Oh, Sastro, iya, iya, Farani model tuh saya masukin. Terus kedua memang dari pihak Femina tuh sebenarnya juga tidak peduli dengan sarjana fotografi, apakah bukan, karena mereka punya proses SOP-nya sendiri untuk mengangkat atau tidak dalam waktu 3 bulan. Itu fatalnya tuh 3 bulan. Nah pada saat saya tes di situ juga menurut saya biasa aja, karena kan saya itu tes pertama, tapi ternyata setelah masuk saya juga kaget, ternyata waktu di zaman saya melamar itu resmi kan dia buka lamaran itu 26 fotografer. Dan jadi saya nunggunya 6 bulan waktu itu. Untuk Enggak. diterima. Banyak Untuk jadi waktu saya masukin lamaran taruh di resepsionis, misalnya jam 10-an lah ya, jam 1 siang tuh saya udah ditelepon untuk tes. Tapi setelah tes itu 6 bulan kemudian baru saya ditelepon untuk psikotes. Nah pada waktu ditelepon untuk psikotes saya udah lompat kegirangan. Iya iya. Lama ya, Bu, 6 bulan. Lama udah hampir melupakan Udah bahkan. lupa malah. Terus kakak saya nanya, kok seneng banget baru psikotes doang gitu kan. Ya, karena saya punya pengalaman tentang psikotes ya. Saya pernah gagal di psikotes. Akhirnya saya ke Gramedia dong, cari bukunya. Oh begini caranya gitu. Ngerti kan, ya udah. Ternyata bisa. Ya Iya iya bisa iya. gitu. Jadi psikotes itu sudah saya anggap bisa lewat. Akhirnya ketemu pimpinan, negosiasi, udah foto. Jadi tegang banget nungguinnya. jadi yang tegang. dipotret tuh apa aja sih, Mas Irfan, kalau di majalah Femina Group misalnya? itu kan ada 16 majalah. Waktu saya masuk masih 7 majalah. Itu dari motret dewasa ya, katakanlah ya, dewasa, remaja, anak kecil, balita maksudnya, dan bayi. Itu orang ya, Balita, bayi, human ya. tuh ya. Human orang. Itu entah itu mau sebagai profil, entah itu sebagai fashion, entah itu sebagai beauty, Iya. itu pokoknya jenis itu tuh masuk tuh kategorinya. Ya. Terus akhirnya motret makanan, karena Femina juga punya majalah tentang food and beverages. Terus Femina Group juga menjadi tempat untuk para hotel-hotel baru menawarkan iklan ya. Interior Nah, berarti. interior bisa berupa interior, bisa
berupa menyediakan tempat untuk foto fashion, bisa Oh, iya, untuk iya, foto feature gitu. Iya, Jadi iya. para hotel itu pun bersedia. Jadi kita nggak cuma interior aja, eksterior juga, terus motret food juga dari chefnya mereka. Pokoknya semuanya tentang kehidupan itu diliput oleh Femina. Dan itu juga mereka selalu membuat berita yang baik, jadi saya makin senang di situ. Kan tidak ada bau politik ya. Enggak ya, Jadi lifestyle ya. mereka tentang lifestyle. Assignment pertama Mas apa tugas pertamanya Mas waktu itu pertama foto apa Mas? Jadi pertama masuk saya flu. Lagi flu. Oh, flu tuh berat. Ini pakai jaket jeans gitu. Terus tiba-tiba bos dari koordinator fotografi, kamu mau motret liputan aja sih dokumentasi dengan film negatif ya, bukan film slide. Nah, lomba perancang apa sih waktu itu? Perancang mode. Perancang mode PPM. Indonesia, LPMI. Itu kebayangkan Mbak, saya fotografer baru Baru. masuk harus motret liputan dan memang minta difoto. Jadi mereka butuh foto pada saat nanti di backstage tuh udah ada fotonya si model A dengan pakai baju ini. Dan itu rancangannya kan sedemikian rupa heboh ya, dan tidak memakai underwear gitu. Oh. Gimana? Oh. Serius. Perlu diulang kah? Tidak. Aku bisikin aja deh. Jadi ya di situ nggak ngerti seleksi alam atau seperti apa. Langsung sembuh dong flu-nya. Enggak, bukan masalah sembuh apa enggaknya sih. Flu-nya hilang Mas. Cuman di situ saya biasa aja. Kayak seolah-olah kayak ya emang ini dunia Kan baru emang saya. kerjaan ya. Dunia baru saya. Enggak sama sekali ada Enggak kayak- sama sekali. kayak apa sih? Jadi bingung culture apa shock enggak, gitu. enggak Yang ada. pertama pula ya. Yang pertama pula. Makanya saya juga itu, Mas, itu pertanyaan yang sangat Iya ya, kena ya. Udah dibimbing sama senior enggak, atau langsung enggak dilepas peduli. itu aja? Lepas. Kan mereka ada sistemnya. Langsung Lu nggak bisa dilempar foto. lo ya. Iya, lu nggak bisa foto 3 bulan keluar. Oh iya. Kita nggak bercanda di situ. Karena itu kan ada 7 majalah saat itu ya. 2 tahun kemudian berkembang jadi 16 majalah, tapi tetap ada 4 majalah yang krusial di situ. Adalah satu yang terbit 10 hari, seminggu. Femina. Seminggu sekali, 10 hari sekali, 2 minggu sekali, dan sebulan 1 bulan sekali. Ini nggak bisa diganggu nih. Jadi kalau lu nggak layak ya keluar. Karena kan kita nggak bisa motret harus ulang. Nggak bisa motret ulang dong. Gitu. Itu tuh Mas waktu pertama diterima, oke dapat tugas ini. Itu sudah menjadi fotografer tetap atau probation Ya itu 3 probation, bulan? probation 3 bulan itu yang kacaunya tuh 3 bulan. Maksudnya kalau yang benar-benar dianggap nggak bisa tuh 3 bulan. Tapi kepercayaan itu baru setahun diberikan baru diangkat. Iya. Oh gitu. Jadi 3 bulan itu kalau ngaco banget deh udah keluar aja. Tapi kalau misalnya nggak ngaco tapi mereka masih tetap punya SOP-nya setahun. Ini setahun ini ada apa-apa nggak nih gitu. Nggak boleh. Ketat ya. Tapi challenge-nya tuh yang 3 bulan pertama pasti. Pasti Maksudnya rame 3 banget. bulan itu mereka benar-benar yang laporan dari koordinator fotografi itu harus jelas emang ini anak nggak bisa motret. Gitu. Nggak bisa motret dalam arti gini ya, kalau di kantor itu kualitas dari filmnya. Kualitas film negatif. Iya, jadi kan kalau angle kan sudah selayaknya bagus ya. Jadi motret orang tuh nggak boleh kepotong kepalanya gitu. Ya. Itu udah pasti ya, Headspace. normalan. Ya, angle-nya udah pas. Tapi begitu dicuci, dulu kan namanya develop ya, dicuci filmnya, terus gelap gitu. Settingan kameranya kegelapan itu udah out. Langsung out. Kita bicara masalah slide soalnya. Slide itu kan overnya setengah stop, undernya setengah stop. Jadi boleh keterangan tapi setengah stop aja. Boleh kegelapan tapi setengah stop aja. Tapi kalaupun selalu kegelapan setengah stop, ya lu juga keluar 3 bulan. Itu tuh Udah nggak berarti ada ampun deh. fotografer yang auto nggak bisa dong. Wah, yang zaman sekarang. Dulu
nggak ada auto yang sih. langsung Dulu nggak ada pakai auto. auto aja gitu kan, Iya itu perbedaannya analog sama Nggak ada, digital gitu nggak iya. ada. ya kan, Nggak ada, iya. slide loh. Slide, iya kita bicara slide yang di proyektor itu kan, ya itu kan nggak boleh over terlalu banyak dan under terlalu banyak. Terkaget-kaget nggak sih sama yang namanya deadline? Harus ini, harus deadline. Enggak, harus mereka sudah terstruktur sih ya. Jadi fotografer itu tidak dibebankan oleh deadline. Tapi dia hanya dibebankan saat ini motret jadinya ya harus bagus, tidak ada pengulangan. Jadi fotografer mau deadline mau enggak, pokoknya motret sekali ya harus bagus, nggak boleh foto ulang. nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi kecuali kalau udah Etik. kecuali kalau misalnya saya udah di angka setahun nih, terus tiba-tiba saya motret Paksa satu banget roll semua kegelapan ya nggak akan keluarin, karena udah resiko Femina ngangkat terus dia gagal ya udah diangkat, gitu kan. Misalnya nih ya, oke, udah yang seperti Mas Irfan bilang, udah dianggap gagal karena untuk slide-nya misalnya yang toleransinya nggak dapet nih. Itu di strapnya ngapain? Di strap. Di hukumnya Di setrap Bener bahasa juga sih jadul. pertanyaannya, bener di juga. strapnya ngapain? Iya, lo gitu. pernah di Iya, iya. setrap apa? Lo nggak boleh foto-foto dulu selama sebulan atau gimana? Ada nggak sih Iya, konsekuensi pasti seperti begitu, itu? pasti iya benar. Pertanyaan sih kayak mengingat nggak sih. Jadi kalau memang salah satu fotografer pemula atau baru masuk atau masih jadi karyawan percobaan itu, ya tadi seperti Panama dia nggak boleh gagal fotonya. Kalaupun dia gagal sekali, dipantau lagi besok. Kalau enggak ya dia dari koordinator akan bikin laporan ke atas, bikin surat selesai. Jadi nggak ada strap. Ya nggak di strap. Nggak, Oke Ya, sudah kan ini tahu. lo kan karya-karyanya. anak Kita kasih lihat aja deh nih antara lain ya. ini hasilnya. Iya ini Mas Irfan. Itu masih kelas pesona Ini ya yang kelas pesona. Coba diceritain bagaimana sebagai fotografer harus menyesuaikan diri Ini ke berbagai waktu awal. tema. Iya. Kan sebagai fotografer harus langsung klik bisa berubah. Iya. Itu gimana tuh caranya? Ya karena sudah dibiasakan dari SOP-nya dari Femina itu ada stylist, ada fotografer, ada makeup, ada model ya yang pasti, terus ada makeup artist dan ada wardrobe. Itu udah terbiasa tuh. Dan kalau memang mau bagus, memang misalnya pemotretan itu seminggu sebelumnya sudah dibicarakan. Ya. Mas saya mau motret fashion nih, baju karya dari perancang ini, kutur atau apa ya kalau di bawahnya kutur, Ready to wear. ready to wear kan, tanya kan. Oh konsepnya lokasinya di outdoor, indoor, hotel atau studio. Atau foto. Ada wardrobe nggak? Ada wardrobe, ada. Jadi kan saya udah bisa bayangin. Ya. Ada contoh fotonya nggak? Mau seperti apa, nuansanya seperti ini. Sudah berkembang lah imajinasi kita, saya tuh lighting gimana gini. Udah saya punya tugas, dia punya tugas. Di hari ketemunya misalnya di studio, misalnya memotret jam 9 pagi, saya udah datang jam 8 tuh. Saya udah setting tuh foto. Kalau ada wardrobe ya saya tungguin dulu wardrobe-nya selesai. Baru foto. Itu Mas Irfan kerja sendiri, Enggak kan ada asisten. tapi ada ya, udah mulai asisten. ada. Iya. Nah itu mulai ada asisten, itu setelah berapa lama kerja di Femina Group? Sejak kerja di Femina aku sudah ada, mereka Sudah. sudah memfasilitasi. Jadi mereka tuh memang ya itu tadi kenapa saya masuk Femina, karena saya menganggap itu dia sekolah fotografi termahal buat saya. Karena dia provide dari peralatannya bagus, peralatan tuh dari kamera, dari lighting, studio, Dari asisten, tim, stylist, dan mereka bagaimana mereka membangun sebuah divisi-divisi yang harus saling bekerja sama, itu sudah sangat membuat saya beruntung lah. Ya misalnya kayak contoh gini, ini memang di luar ini sih, tapi ada kejadian misalnya saya waktu itu foto artis-artis pemusik kan sering datang ya, Ya. siapa aja lah kayak sering manggung terus kita foto kan.
selesai foto tuh fotografer dari beberapa majalah kan pasti tanya habis berapa roll gitu. Misalnya kita bertiga nih, Mbak habis berapa roll? Satu, saya 12 Banyak bener. gitu. Itu dari kantor semua dikasih. Jadi profit mereka tuh semua dari segala lini profit. Jadi Bener-bener saya tuh bener-bener jadi ya kebayang nggak sih kalau satu roll lu dapat apa sih? Iya, Satu lagu misalnya dia ada misalnya satu lagu satu roll, saya satu lagu bisa 12 roll, berarti kan saya dari dia mangap dari dia begitu saya dapat semua. Kan kalau di majalah yang aku lihat nih kayak Sona, kayak Bunda, Femina Group itu kebanyakan kan foto profile ya, satu model fashion. fashion dan sebagainya. Itu kan still ya, still foto. Tadi Mas Irfan bilang ngeliput gitu, ngeliput konser gitu. Ini nggak sih, terasa nggak sih bedanya? Pasti. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Momennya kah atau ini atau apa? Yang membedakannya pasti dua dunia yang berbeda ya. Cuman saya tetap membawa kamera kan itu. Tidak ada yang peduli dengan saya. Konser itu kan nggak peduli dengan saya, tapi kan saya sudah dibekali foto wedding. Apakah acara pernikahan peduli dengan keberadaan saya? Enggak. Dia lagi pecah kendi. Tiba-tiba mereka terbalak ngeliat fotonya, wih pecahan kendinya masih. Iya, keren. Saya bisa freeze itu. Itu saya sudah dibekali itu. Betul. Ternyata momennya. saya nggak sadar, tapi begitu saya masuk Femina, ada di mana momen yang tidak peduli dengan saya kan, acara konser, fashion show, yang catwalk, apa pedulinya sama saya? Dia jalan-jalan aja, nggak mungkin stop, saya belum siap. Mas Irfan gitu. Gitu. Jadi emang ada dunia yang sangat berbeda, tapi saya harus kerjakan. Dan saya sudah dibekali itu ternyata, saya tanpa saya sadari. Ya salah satunya foto wedding. Yang mana yang paling Mas enjoy? Yang tadi yang tidak mempedulikan ada saya atau yang mempedulikan saya nih, saya harus ada saya nih. Kayak yang apa profile atau apa Yang kan? membuat saya enjoy sih obyeknya sih sebenarnya ya. Ya. Kalau misalnya panggungnya wah, lightingnya bagus, penyanyinya keren, tata panggungnya keren, ya saya enjoy. Catwalk juga dia desainernya bagus ya kan, penataan lightingnya juga nggak kuning merah hijau yang berantakan gitu, lighting terang, apa bajunya bagus ya saya enjoy. Kalau foto model di studio, Foto model studio juga tantangannya ya kita mulai dari dia datang, model datang. Karena tadi kan pagi saya sudah ngurusin lighting kan. Kalau ada wardrobe pasti akan lebih lama karena kan wardrobe ini pasang dulu. Udah ini selesai saya akan masuk ke ruang make up, lihat modelnya, lihat make upnya, lihat baju-bajunya. Kan baju-baju yang berkilau sama baju-baju yang menyerap sinar kan beda. Gitu. terus dari angle wajah, Dari angle wajah ya pasti koordinasinya dengan makeup artis, tata rambutnya seperti apa, makeupnya seperti apa, yang glamor ke apa-apa segala macam. Nah dari baju juga saya bisa berganti lighting tuh, misalnya bajunya lebih memantulkan cahaya atau menyerap cahaya juga bisa saya ubah. Semuanya sih sebenarnya menyenangkan karena kan saya di situ lagi bergairah, jadi senang aja. Kalau pengalaman nih model, kita nggak lihat modelnya anak kecil deh. Model cowok sama cewek yang paling sering istilahnya gini apa, mengarahkan model cowok sama cewek lebih mudah yang mana? Yang cowok apa yang cewek? Mengarahkan gaya lo. Lebih gampang cewek apa cowok? Kalau sudah dimasuk ke tata ruang pekerjaan itu, si modelnya juga sudah profesional sih ya menurut saya. Jadi dan konsepnya juga kalau cowok pasti seperti ini dan cewek seperti ini. Itu udah baku. Sudah baku sih sebenarnya. Cuman kan misalnya yang repot pasti kalau model itu kalau udah suruh lompat. Udah
pastilah. Apa sorry? Lompat, Suruh lompat. Oh, oke. lempar rambut, ya kan. Seneng ya gitu. nyuruh model lompat ya. Kalau konsepnya ke situ kan, ada kan. Jadi ya itu. Lebih fokus lagi, lebih Ya, ya lebih fokus lagi saya pasti. Karena kan misalnya kayak model cowok dia memperagakan baju kantor, ya apa sih? Ya gitu-gitu kan. Iya. Atau terus tiba-tiba baju di undangan malam atau pesta pernikahan. Nah, tapi begitu model cowok datang untuk majalah Men's Health Ya. untuk olahraga, dia kan harus lompat. Ya. Itu mungkin yang agak kita lebih butuh space Yang lebih ada. ini. Aku tahu maksudnya yang supaya ada pergerakan ya. Jadi kayak jalan. Jalan, iya. Oke, berarti umumnya modelnya udah profesional semua yang Sepertinya, iya kan. Kalau yang diundang ke kantor pasti kan yang sudah banyak mengenal lighting kamera pasti kebanyakan. tapi pernah ngadepin yang baru banget. Pasti karena kan kita Femina Group itu kan juga menjebolkan Aku tahu pertanyaannya. Agak diulik sedikit ya. Bedanya motret orang biasa yang bukan model dengan yang model, lebih susah yang mana? Ya kan? Lebih ke situ mungkin. Karena kan kadang-kadang motret yang benar sih orang benar. umum juga. Ya, kayak Benar, misalnya benar. interview penulis gitu atau interview orang-orang yang memang bukan Iya. dia tidak punya background model. Itu susah juga nggak? Ambil angle-nya atau gimana? Kalau ngambil angle sih saya nggak pernah ada masalah. Yang karena kan ketahuan ya, tinggal nengok kanan kiri. Oh ini profilnya keluarnya di mana nih? Gitu. Selama ini sih pendekatannya ya ngobrol sih ya. Jadi saya belum ketemu sih. Karena dari pihak model itu sendiri juga Jadi lancar. saya ngelihat lancar aja mereka ya. juga punya ambisi untuk difoto, untuk menjaga dirinya untuk bisa Up gitu. terkenal juga kan begitu. Jadi memang buat mereka itu kesempatan untuk tampil, buat saya kesempatan untuk membuat karya bagus. Jadi memang kita sebenarnya udah ketemu di situ. Dan misalnya pertanyaannya tadi adalah bagaimana menghadapi model baru, yaitu Femina Group tuh punya ajang 2 ya, gadis yang remaja sama gadis yang sampul. dewasa, wajah femina. Wajah Itu femina. mereka baru, tapi kan kita harus sisihkan dulu kan. Yang benar-benar fotogenik, yang benar-benar Indonesia banget, ya kan. Tapi tergantung konsepnya juga sih. Kadang-kadang mereka kan suka pengen keluarin yang Chinese style ya apa Iya. bahasanya gue juga nggak ngerti. Oriental. Oriental atau apa. Nah kan kita sisihkan semua tuh, sisihkan. Kalau udah menurut kita udah seginilah yang lebih baik itu baru kita panggil. Nah begitu kita panggil baru kelihatan mukanya. Kelihatan mukanya pun tadi seperti tadi kan ini fotogenik bukan ya gitu. Karena harus dites pakai lensa punya standar kita kan. Oh udah sidang lagi tuh jajar lagi taruh di meja. Dipilih lagi deh tuh. Kalau fotogenik itu bukan berarti dia enak dilihat di foto. Pasti, sudah pasti itu kan membuat saya nyaman juga. Maksudnya kita mau jual apa? Mau jual lipstick, jual make up, jual feature, semuanya tuh udah fotogenik memang utama. Nah, dari fotogenik itu kita ajak dia misalnya, ini suasananya ceria ya, ini suasananya sedih ya, gitu iya, kan. Ini suasananya serius ya, ini suasananya lagi mikir. Itu kan tinggal kita arahkan, kita bangun dalam fotonya itu. Tapi secara fotogenik sih buat saya ya penting, tapi itu juga harus sesuai juga dengan konsepnya kan. Karena juga bisa jadi nggak menutup kemungkinan bahwa konsep itu perempuan yang maskulin, perempuan yang bermasalah dengan jerawat ya so what gitu. Sesuai dengan tema. Kalau fotogenik, Heeh. kalau fotogenik tuh kalau lagi sedih pun harus cantik gitu kali ya. Enggak juga. Enggak kelihatan dari itu. Enggak, maksudnya kalau lagi marah tapi kelihatannya tetap harus cantik gitu apa enggak sih? Enggak ya? Enggak sih. Representable kali. Representable. Ya, dia bisa
merepresent itu. Mempresentasi itu dan fotogeniknya juga dapat dan orang akhirnya bisa dapat ekspresinya memang ini marah, sedih segala macam. Mungkin lebih susah kalau menyampaikan temanya itu ke model dan sebagainya. Ada nggak pengalaman yang sulit nyampein ke si model ini kayak gini ya? Coba ya tolong kayak gini ya gitu ya. Terus mereka nggak nangkep gitu loh. Sebenarnya kan Tema pemotretan. itu tugasnya stylist Ya. sebenarnya. Stylist. Kan kita punya tim ya. Ada fotografer, stylist, wardrobe. Oh itu stylish. Stylist. Jadi yang kan yang memesan, yang nelfon model, stylist. Yang memperkenalkan baju rancangan sini, situ si Anu, stylist. Yang tahu ukuran Stylist. itu stylist. Terus stylist semua dia mah tinggal motret. Saya tinggal motret. Cuman apa yang stylist tak inginkan itu harus kita tangkap. Nah itu mas. Itu, iya. Berarti kan Memang tidak semua juga fotografer bisa menangkap harus itu, kasih tapi alhamdulillah saat itu saya bisa tidak hanya menangkap, tapi saya Menerjemahkan ya. bisa membuat itu lebih wah lagi. Gitu. Merangkum semua itu. Meramu. Karena ya memang seneng sih ya, karena kita berkarya ini kan memang Iya. buat saya saat itu wow gitu. Resep gitu rasanya. Karena gimana ya, kita difasilitasi sih sama perusahaan itu, lighting yang baik. Waktu itu kita lightingnya brown color, maksudnya nggak main-main. Switzerland punya gitu, Wih. nggak cuman mantap. yang sekarang di online banyak gitu kan. Kalau ini kan Jaya banget. cahaya banget itu. keren banget. Jadi buat saya udah difasilitasi, kalau saya nggak berkarya sayang banget nih gitu. Tapi mas waktu mas kerja di Femina Group itu, Femina Group itu orientasi modelnya itu Indonesia yang benar-benar Indonesia atau kan ada zaman dimana model-modelnya tuh Indo, terus ya Iya. gitu. Kalau Femina Group sepengetahuannya Mas Irfan selama bekerja di situ gimana? Ini saya sih Dari 90-an bisa. Memperhatikan model-modelnya nggak apa? Iya. Itu lebih ke selama pengetahuan saya tinggal di Femina itu, malah kalau saya lihat Femina malah ngikutin netizen maunya kemana. Waktu zaman dulu kan bahasanya bukan netizen ya, pembaca tuh maunya kemana. Kalau lagi angot-angotnya suka oriental, mereka Ya. Trennya kemana? ya trennya. kemana? Iya, justru malah Femina Group itu justru mereka selalu mengamati pasarnya mau kemana. Iya kan? Kalau nggak salah. Kan misalnya lagi naik daunnya kan bersaing juga dengan RCTI kan misalnya atau siapa. Lagi naik daunnya oriental ya Femina ikut. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi kalau ini pengalaman saya aja, menurut saya ya, saya juga kan nggak terlalu ini. Tapi kalau saya lihat gitu, jadi kemana arah trennya, ya itu. Misalnya kan Nadia Hutagalung misalnya zaman Iya. itu, hostnya MTV dulu kan, ya, 90-an. ya ambil lah. Krisdayanti lagi apa? KD, Diambil. Semua. Dian Sastro, Ya, Sastro lah, Happy Salma, Happy Salma, terus Yuni Shara Agatha, juga Agatha, sempet, siapa Agatha yang Mendul? Yang Iya, Mendul ya, Agatha ya. Agatha, iya Agatha agak bule, Maudi, Maudi yang juga. di Maudi Kusnaidi. Maudi. Ya itu, jadi Iya fleksibel. dari zamannya ini juga Ida Iyasa, Iya, Syah. Sofia Lajuba. Jadi siapa yang lagi kalau Lagi zaman naik. sekarang lagi viral ya, itu dirangkum sama Femina. Iya. Jadi tidak menciptakan atmosfer sendiri, justru malah Gercep ya. gercep dia. Gercep em. Gitu. Kan misalnya kan tantangan Nadia Hutagalung. Jadi Femina itu ini loh kalau mau tahu lebih banyak tentang Nadia. Ini loh kan gitu ya. Iya biasanya. jago pokoknya bagian Jago itu. mereka punya divisi-divisi. Iya, lomba perancang muda kalau nggak salah ya, apa sih namanya? Lomba perancang muda Indonesia deh. PRI. Bukan pakai underwear doang, jadi gini. Jadi busananya yang dirancang itu, ini bahasa saya aja ya, busana yang dikenakan model itu jika menggunakan underwear
hilang bobotnya atau hilang apanya nuansanya. Iya, iya, Oh, iya. Jadi terpaksa harus Tanpa busana, tanpa underwear, maaf ya. tanpa busana. Jadi misalnya, Heeh. Nah iya tadi kan saya Nah, itu sudah tadi. bicara, nah, pada saat terjadi Balik lagi itu ke situ. saya kembali lagi kepada diri saya. Oh ternyata saya serius ya motretnya Harus gitu. harus serius. Serius dengan karya saya. Saya jadi saya memang melihat semuanya, tapi saya tidak bengong begitu gitu. Enggak ya, saya motret aja. Karena gini, Tidak terusik saya ya. imajinasikan ya, bukan imajinasi, saya mencoba mengingat ya. Waktu itu kan baju yang benar-benar membuat saya hafal tuh dia bikin baju dari bambu. Yang jaraknya segini lah ya bambu itu. Ya kalau kita pakai kaos pendek ini kan pasti jelek dong. Ya kulit aja jadi dengan bambu itu. Nah selesai kan? Bambu gitu. Nah itu dia. Ini, tanpa underwear itu no brand. Iya bisa jadi karena Masih di mas. bisa jadi saya lupa kejadiannya, pokoknya saya nggak melihat langsung, pokoknya saya foto-foto aja karena memang itu di situ kan mungkin karena tekanan saya itu hari pertama saya harus hasilin foto yang normal lah, nggak boleh gelap nggak boleh terang kan gitu, normal. Ya udah jadi fokusnya ke situ sih ya. Zaman dulu masih aman, kita misalnya kan sering banget tuh fashion show Indonesia perancang itu dilakukan di Hotel Mulia, bener nggak sih? Iya kan? Tapi ya kan kita sering banget kan ngelakuin fashion show itu di ruang tertutup di hotel lah misalnya. Dan tidak hanya kayak seperti zaman sekarang kan, apa-apa viral. Tukang bakso berantem sama siapa aja viral. Kalau dulu kan tertutup kan. Jadi kawasan tertentu aja yang datang ke situ dan diliput oleh media-media yang juga sudah mengerti fashion kan. Iya. Jadi dalam perjalanan catwalk pun itu ya mau nggak mau tidak semua fashion sih, tapi tidak semua acara, tapi misalnya sebulan sekali, kalau misalnya itu acara terus selama sebulan sekali, pasti ada seminggu sekali ada loss gitu. Tapi buat kita ya Udah biasa. gini ya, fashion show itu kan Udah biasa Mas Irfan dan teman. orang awam itu kan fashion show itu di jalur panggung yang panjang mungkin sekitar 15 meter itu kan, dari bahasa saya kan saya harus menampilkan ke pembaca bahwa baju ini jatuh dengan sempurna. Ya. Apa yang saya harus pikirkan pada saat dia menapak itu pakaiannya jatuh kemana? Jadi pada saat dia telapak kakinya menginjak tanah, disitulah saya harus nggak bisa lagi begini kan, Iya. orang jalan begini kan. Ya. Pada saat dia begini saya foto nggak boleh. Jadi begitu dia Ada begini, ilmunya. saya foto, begini dia foto. Iya, Nah terus belum lagi tangannya megang tasnya di mana. Kalau dia megang tasnya di sini, terus di sini masa saya harus foto kan nggak kelihatan. Kan dia melenggang begini. Betul. Jadi saya udah sebagai fotografer udah fokus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang bisa saya tampilkan, mana yang menarik untuk dibeli kan itu. Ada Jadi timingnya dia mau udah kayak apa udah nggak saya pikirin. Yang saya pikirin adalah ini terang gelapnya gimana, pantulannya gimana, kameranya membaca gimana, harus saya overin apa underin. Jadi kita apalagi kalau di Milan sama di Italia itu ya tangan saya udah kayak main gitar lah, begini semua ngatur. Mas sudah sempat ke Milan Itali. Iya sama sekali. Gimana tuh mas? Ceritain mas. Iya, Itu pasti lebih gimana? iya. Iya. Lebih saya nggak bicara itunya sih, saya lebih bicara lebih parah posisi saya di foto karena di sana tuh saya cuma dapat satu kotak ini nih 30 kali 30 kali ya Heeh. ubin. Oh makin Karena kan cuma foto sedikit. satu panggung nih, anggaplah satu karpet ini satu fotografer nih dari seluruh negara. Ya saya cuma dapat begini. Saya berdiri paling nggak? Aduh. Nah, misalnya berdiri gini. Nah di sini saya ada lensa. Sini Udah lensa. kanan kiri atas bawah. Jadi kalau saya mau pipis ya saya harus tahan. Ya kalau disuruh ke sana lagi saya nggak mau. Kalau jalan-jalan mau. Betapa beratnya saya harus bawa itu 10 kilo. Masuk ke undangan saya harus ngemis, nggak dapat undangan nih, saya harus masuk karena tugas negara, tugas kantor. Terus saya samperin orang Korea, saya bisa aja nggak jadi asisten kamu? Oh boleh.
Dia tahu karena saya nggak punya tiket. Ini asisten masuk. Udah Riweuh lu. jadi model cantik itu udah nggak ada di tengah kepala saya kan. Mas Ivan, saya mau nanya boleh ya? Boleh. Ini kayak tadi menarik banget yang masalah apa mutret-mutret di Iya. catwalk, catwalk kan panjang, Iya, iya. lurus. Itu kan angle-nya kan susah, apalagi Mas Iya. Ivan Itu benar sekali. tahu tempat tertentu. Benar sekali. Dengan wartawan yang lain. Benar. Bisa ada di belakang. Benar. Itu biasanya amunisi apa yang udah dibawa itu? Kamera mesti 2 apa cuma 1? Iya. Karena kan mesti pakai telepon juga. Dari Jakarta saya udah bawa pasti kamera 2, body only itu aja beratnya udah 1 kilo, 1,5 kilo, 2 jadi 3 kilo. Lensa yang panjang nih, ya 2 lah. Terus flash juga perlu, ya pokoknya total mungkin bisa 10-an lah ya. Belum tangga. Jadi masuk ke karpet ini nih, anggaplah ini panggung fotografer kan agak naik sedikit ya, gitu. Bahannya dari triplek atau multiplex gitu. Catwalk di sana gitu. Ya saya kalau agak ke pinggir kan juga jelek posisinya kan. Ya, bergerak minggir dikit udah acara dimulai ya udah. Kalau misalnya kan dia gini kan duduk, ada yang duduk, saya berdiri gitu. Ya kita siap-siap. Tangga itu gunanya kalau saya kedapatan paling belakang ya saya harus pakai tangga kan, gitu. Itu tangga udah bawa sendiri. Bosnya di Jakarta, sampai situ jual, karena nggak dibawa lagi kan. Iya gitu. Judulnya Ya, harus memang- fit ya. Kalau jadi Iya fotografer harus tuh. fit dan kuat itu memang ngangkat barangnya berat-berat. suka dukanya motret fashion show itu catwalk ya, itu sungguh sesuatu banget. Itu banget iya. Apalagi waktu model pertama kali keluar tuh kita seperti denger burung merpati yang terbang rame-rame. Kan kita pada meja shuttering. Gitu ya. Gitu seru. Iya, bisa ngebayang. Nah itu kan biasanya kalau di catwalk itu kan jalan cepet itu ketemunya. Iya, memang justru itu. Jadi saya udah nggak bisa ngeliat itu model itu cantik atau seksi atau harus terbuka semuanya, udah nggak dilihat karena yang saya lihat adalah menghasilkan gambar yang normal nih. Misalnya kan lampu ketemu kulit, overnya berapa, tiba-tiba keluarlah orang kulitnya gelap, kulitnya terang atau apa, bajunya putih banget, bajunya hitam banget. Jadi tangan kita ya begitu. Ngatur. Dulu tuh masih yang dulu kan masih yang Bukan dulu sampai sekarang. atau udah pakai- Udah pakai digital. otomatik gitu? Saya udah digital. Tapi kan kalau bicara kamera itu kan semakin profesional kamera itu semakin manual dia. Gitu. Jadi bukannya kita bangga beli kamera 100 juta profesional, justru dia nggak bisa apa-apa kalau orang yang mengendalikan nggak bisa apa-apa. Nah, Jadi kalau orang yang nggak bisa motret ya belilah handphone, udah gelap langsung bisa terang aja. sendiri gitu. Cepret-cepret. Itulah fotografer semakin rancu di situ. Nah, itu masuk. Kita mau protes ke siapa, sayang? Silakan protes di sini aja. Dulu berarti zamannya retro, itu kan kameranya masih analog. Ya, analog. Terus kan kecepatan atau diafragmanya kan juga masih manual kita setting. Iya, Itu biasanya pakai yang kecil ininya apa? Berapa asanya dulu kan dipikir kan? Tergantung. Dipakai Kita mau foto apa dulu? foto kayak catwalk gitu ya bro. Oh, kalau di catwalk pasti kita pakai asa tinggi. Karena yang saya kejar adalah kecepatan speed. Jadi saya modenya tuh saya rubah jadi speed. Jadi dia diaframanya ngatur sendiri si kameranya. Karena kan biar gimana kan saya harus freeze tuh si model. Akhirnya artinya kan speednya yang saya harus atur. Kecepatan tinggi. Jadi pada saat dia menapak jebret harus saya foto. Gitu. Asanya itu tergantung pada saat bukaannya itu 2,8 untuk nangkep baju kan nggak bagus. Jadi saya harus naikin sekitar 5,6 ya asanya naikin. Biasanya kan kalau di catwalk itu kan berarti kan di indoor ya. Indoor dengan lighting. Gelap pasti kan ya. Kalau yang penyelenggaranya profesional mengerti dan sering sekali dipublikasikan, mereka mengerti lighting berapa yang dibutuhkan fotografer. Jadi ASA 400 cukup dan lightingnya pasti terang banget. Tapi kalau yang nggak ngerti, selesai kita. Iya, tergantung dari penyelenggaranya juga. Kalau dia Selesai urusan. sudah sering mempublikasikan dirinya dan sering diliput oleh fotografer, pasti dia tahu
cahaya apa yang dibutuhkan oleh para fotografer. Tapi selama ini nggak ada kendala ya Mas? Banyak. Di negara tertentu yang Dari misalnya dari 10 acara pasti ada aja satu yang nyeleneh gitu. Ada pasti ada. Misalnya temaram, suasananya jadi kuning banget gitu, kan kita harus akali gimana nih pakai flash atau apa. Tapi kita biasanya para fotografer ini agak baik juga sih, kita rambukan pakai ini gitu. Jadi ada sharingnya Nah, ya ada sharingnya. di dalam booth itu pun. Gitu itu ketemu orang ya macam-macam lah, dari orang Amerika, orang London, orang Korea, Singapura. Kan kalau fotografer tuh selalu kalau ditanya yang paling sebel tuh kalau misalnya hasil fotonya kebakar semua. Zaman Hasil film ya. fotonya Zaman dulu ya. akhirnya kebakar. Kalau Mas Irfan dulu kan bawa berroll. Kemungkinan kebakarnya tuh tambah banyak apa tambah sedikit sih kalau misalnya kita banyak persediaan roll foto gitu. Biasanya kebakar tuh karena apa sih? Iya, Karena kecerobohan atau karena sudah pasti itu kecerobohan, karena saya belum pernah ngalamin satu film itu kebakar semua, belum pernah. Karena kan kalau analog itu film itu pantang kena cahaya, mau cahaya lampu atau jadi dia nggak boleh keluar dari selongsongannya kan. Nah kok bisa kebakar semua, berarti kan ditarik semua. Iya, berarti Kan nggak salah masuk akal dari buat awal. saya. Karena kan dia masuknya ke kamera, masuk kamera tutup, dia muter Dia sendiri. muter. tapi kan ada kemungkinan juga Sebentar ya, kenapa ya bisa kebakar semua ya? Enggak kadang-kadang Nyangkut. enggak nyangkut. Oh, masuk berarti kali. ya Berarti dia kan pembakarannya di benar situ-situ apa aja. enggak? Benar apa enggak? Iya. Bisa terjadi apa enggak? Bisa kan? Kalau kurang Kalau film kurang nyangkut masuk, pernah ada, berarti kan kameranya rusak. Kalau kebakar semua mungkin nggak ya, sebentar deh. ya Logikanya kalau pasangnya nggak bener dari awal. masangnya nggak bener dan ada konflik di kameranya. Ya kalau buka kamera zaman dulu kan begitu. Ininya juga belum dibuka kan pasti pintu. Tapi kalau selama dia udah kameranya. masuk bener sih, Heeh. pas udah selesai Iya, tinggal iya, muter. makanya kalau orang bilang kebakar tuh Itu di awal Mungkin berarti. apa Kalau enggak, menurut gitu. aku sih. Nggak mungkin. Kalau menurut saya. nggak mungkin tuh Mas Tri. Kebakar semua ya. Kalau kebakar semua sih logikanya nggak mungkin. Karena kan dia Satu roll gitu kebakar. kebakar semua, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti dia dari awal udah salah masang. Udah salah masang dan pasti ada konflik di kameranya. Iya. Karena kan begitu film masuk kan harus ditutup. Nah begitu tutup berarti anti cahaya semua dong. Iya, dibuka Harusnya, juga iya. kan belum dibuka. Kalau di Nah kecuali kalau iseng dibuka nah kebakar iya, semua. kecuali Tapi dibuka. kan nggak mungkin satu roll. Cuman sih beberapa itu. Sebagian. ini aja. Urban Legend. Iya. Iya zaman zamannya masih pakai roll itu ya kembali tadi kan berasa mau jadi fotografer ya pada saat kita masih pakai roll, masih pakai analog. Iya. Dan saya juga sempat belajar juga nyuci cetak hitam putih. Kalau berwarna nggak mungkin kan karena waktu itu udah pakai mesin hitam putih. Seru-seru aja sih, tapi baunya minta ampun kan pakai obatnya. Iya. Sekarang udah digital nih. Udah Sebagai digital, fotografer. Kehilangan nggak sih kayak misalnya kayak Mas pernah ngalamin nyuci film hitam putih gitu, baunya kayak apa gitu. Tapi look back gitu kehilangan nggak sih sama sistem fotografi Proses itu. analog dengan prosesnya dengan Prosesnya sih, segala keribetannya gitu. Iya, seneng lah ditinggalin. Kehilangan. Seneng. Enggak, seneng saya. Prosesnya lebih cepet sih Seneng. oke lah ya. Prosesnya lebih cepat, lebih. Cuman kan ini bedanya fotografer sama tukang foto kan gini. Nah, itu tadi mau ditanya. mau digital maupun analog, sebelum motret saya udah ngebayangin hasilnya kayak apa. Saya udah tahu hasilnya kayak apa. Terus saya sini Fotografer sudah, ya? apa bedanya sama bisa pelukis? memvisualkan. Dia kan melukis itu juga gitu, dia sudah pengen gambar ini, dia udah tahu di imajinasi, jadi dia tinggal menerjemahkan sama dengan saya. Saya udah tahu nih, oh hasilnya pasti gini, atau saya mau yang kayak gini gitu. Jadi saya sudah menetapkan dulu apa yang saya mau, baru saya eksekusi. Bedanya Dengan bedanya tukang foto dengan ya tukang foto aja, ya foto, ya ini bagusnya foto terus dia nggak tahu, misalnya kegelapan ini dia foto ulang, misalnya kurang bagus ya dia edit di komputer kan. Berarti
berarti Mas Irfan tuh udah tahu ya ketika mau pokoknya print out atau cuci film setelah jadi print outnya atau apa, sebelum itu ada di depan mata Mas Irfan udah tahu ya maunya gimana, nantinya gimana gitu. Sudah kebayang. Itu fotografer ya. Oke. Cuman dari analog yang satu, kalau bicara kehilangan, saya kehilangan warna hitam putih aja sih sebenarnya. Jadi pada saat motret dengan hitam putih, dengan di atas kertas dulu pearl namanya tuh, kan banyak macam-macam kertas tuh. Kan dulu Prima tuh kalau nggak salah tuh daerah Wijaya tuh. Saya suka banget tuh kertas itu hitam dan putihnya tuh nggak bisa ditemuin di digital sampai sekarang. Dan saya saat ini pun begitu berkenalan dengan digital, foto saya nggak pernah motret hitam putih. Karena emang dia kan lebih ke abu-abu kan. Jadi pekatnya ya, kontras banget. Kontras hitam putihnya tuh ya, nuansa hitam putihnya tuh itu yang kalau bicara kehilangan, saya kehilangan itu. Kerasa banget ya. Nah, tapi proses cuci filmnya ya goodbye nggak apa-apa. Tapi itunya nggak bisa. Mas, dulu waktu masih giat-giatnya ini foto analog. Antara nyebut ini boleh nggak sih, nyebut brand? Boleh. Kayak antara Kodak sama Fuji. Kodak. Kenapa? Dia lebih natural ya. Dia lebih ke kulit sih sebenarnya. Betul. Bukan karena Kalau Fuji kan lebih ke landscape, ke green, ke apa gitu. Tapi semua sih kembali lagi ke masalah selera. Tapi setelah saya coba berganti-ganti, memang sukanya saya di Kodak. Dan lebih parah lagi, zaman dulu tuh, zaman retro itu keluarlah infrared. Iya. Pernah tahu nggak infrared? Betul. Jadi film hitam putih, tapi dia infrared. Jadi itu kamera saya tuh, jadi waktu masuk ke Femina, fotografer senior pada bingung, Mas, kamera Mas kenapa? Kan saya selalu bawa kamera pribadi, takut cadangan aja kan, habis setelah itu sih udah enggak. Jadi kamera saya itu saya bungkus pakai lakban hitam. Jadi supaya nggak ada cahaya sama sekali masuk. Dan motretnya pun nggak boleh telanjang, lensanya harus pakai filter merah yang pekat. Dan itu seru banget. Jadi kayak motret rumput itu kayak hasilnya kayak motret salju gitu. Keren banget deh pokoknya. Sayang udah pada kemana tuh foto-fotonya. ya foto-foto Kayaknya harus, masih iya. disimpan Mas. Udah enggak. Tergantung Karena terlalu lama saya motret 15 tahun, fotografernya jadi saya kayak udah kebanyakan numpuk kertas-kertas akhirnya berdebu dan Slide-nya itu udah nggak tahu kemana. Bahkan saya dulu sempat, saya masih ada tapi udah nggak pakai. Saya cuma pakai sebulan atau 2 bulan. Saya sempat beli itu kok apa scanner film negatif masuk ke digital. Saking pengen punya portfolio, maksud bukan pengen punya sih, maksudnya pengen ngumpulin portfolio tuh, saya sampai beli, tapi cuma sebulan nggak betah. tapi kan zaman dulu kan foto bisa dibikin indeks Mas. Hasilnya tuh bisa jadi Zaman dulu indeks apa ya? slide Tuh, yang hasil di print fotonya terus dijadiin kecil-kecil. indeks gitu. Oh Kecil-kecil itu, gitu. ya tahu, Bisa iya pilih emang. dulu yang Ya kan? mana. Kan dulu juga gitu. Emang kita sejak nongkrong juga begitu, supaya murah. Masih disimpan nggak ada. Ya, Jadi nanti kalau kita minta foto-fotonya Mas yang ya digital gimana? aja, yang digital Ada, pasti ya. ada. Tapi yang kalau kertas sudah nggak ada. Kalau yang film tuh udah nggak ada, karena terlalu banyak kumpulannya. Sekarang yang lo kangenin apa sebagai fotografer Iya. dibandingin zaman dulu dan sekarang? Zaman dulu ya jadi fotografer banget sih, karena kan kayak misalnya motret wedding, mana ada orang berani motret wedding? Keringet dingin iya. Gimana caranya lu motret, lu nggak tahu hasilnya kan? Kenapa itu pakai analog? Sedangkan gue dengan bebasnya sudah di kepala gue hasilnya pasti begini, terus gue bisa jungkir balik motret segala macam. Iya. Dan itu gue merdeka banget saat itu. Tapi setelah keluar di digital kan ya semua orang, dari anak kecil sampai kakek-kakek semua motret, Iya. selesai. Gitu. Artnya hilang. Karena kan gini ya, ini buat saya pribadi ya, bahasa saya pribadi. Itu kan semua orang bisa nyetir mobil.
Tapi begitu pengen jadi pembalap kan nggak semua orang mau jadi pembalap. Iya. Itu kan sebenarnya contoh yang sama tapi nggak bisa dibandingin juga gitu. Jadi pada saat jadi fotografer, ya saya ini pembalap, saya butuh mobil yang F1. Nah, walaupun saya dikasih bajai, saya tetap ngebut karena saya pembalap kan gitu ya. Jadi cepet nyampe juga. Tapi kan kalau emang lo mau kerja sama ya lo sediakan gue mobil, gue butuh tim ganti ban, butuh Iya, segala macam. ada Itu kan timnya. jadi fotografer itu adalah tim. Tapi maksud saya ini apa yang orang sekarang Iya. yang bermain digital merasa fotografi. Iya. Itu tadi saya bilang. Iya. Itu tadi saya bilang. Jadi ya nggak salah juga karena kan Indonesia juga jiwa seninya tinggi. Sama aja dengan arsitek dan drafter. Orang kan nggak butuh arsitek. Saya bisa kok ngerancang rumah. Saya yang penting ada yang mau gambarin. Udah drafternya itu. Mau disalahinnya nggak juga. Jadi ya gimana mau membela profesi juga susah juga karena itu cuma dari kacamata saya aja gitu kan. Ya serba salah juga sih gitu. Arsitek sebenarnya begitu juga kan. Iya sama. Dia bisa Hampir merancang. semua sih ya, Iya. Mas Oh, Irfan. pakai arsitek mahal gini. Yang penting ada drafter, saya punya imajinasi. Ya benar juga. Iya, Iya, salahnya di mana? Ya saya juga gitu, fotografer. Ya dia bisa motor. Iya juga ya. Ya udah deh. Iya. Tapi Kan zaman. ya sih. Nggak bisa disalahin. Berarti seorang fotografer itu tetap harus punya kamera kan, walaupun digital juga. Walaupun Iya. HP. Loh, Iya kan? kalau HP kan handphone pasti kan punya. sekarang kan kualitasnya yang banyak foto tuh udah kayak kamera gitu. Berarti seorang fotografer harus punya kamera bener kan? Iya. Ya kan? Bisa. Ya kan? Harus bisa Photoshop mungkin sekarang. Harus bisa ina itulah gitu. Iya, walaupun sebenarnya dibagi-bagi lagi dengan divisi digital imaging ya. Iya. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Sekarang nggak ada yang ngerol. Semuanya Manual. tinggal klik. Gitu kan? Ya kan? Yang lebih seru dulu waktu masih pakai analog tuh saya di Femina disediakan kamera sinar. Kamera yang kayak apa sih namanya? Harmoni. Apa sih yang kayak alat musik tuh yang trambolin? iya. Apa namanya tuh? Iya. Apa namanya coba? Nggak inget. Akordion. Itu Yang kita begitu punya, apa ya? kita punya 2 loh. Oh Femina. iya. Dan harganya nggak main-main itu. Satu Mercy. Gini. Jadi begini nih. Jadi dia kayak Iya. akordion ya. Apa sih? Iya. Kayak gitu. Itu untuk motret food and beverages. Itu saya senang sekali karena saya bisa setidaknya saya ngerti lah masukin filmnya gimana. Pakai film besar kan itu. Orang objeknya kebalik ya kalau nggak salah. Iya, Berarti tapi kan jadi tapi kan bisa dibeli. Iya, Mirrornya beli lagi mirror. Dan itu menyenangkan sekali buat saya saat itu. Asal berapa? Prima sih. Sinar. yang kayak akordeon itu Back Mas, yang digitalnya itunya Hasselblad memang ada. Ya gitu sih. yang kameranya di sini kita Heeh, di sini. Jadi objeknya juga bisa macam-macam bentuknya gara-gara itu kan perspektif itu. Itu seru itu, seru banget. Dan itu nggak bisa, ya makanya untuk profesi fotografer ke arah situ ya nggak bisa sembarangan orang kan. Tapi sekarang ya gampang banget. Iya betul. Ya dibilang ini ya udah mau depannya. Menang aplikasi sih. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Menang aplikasi. Sebenarnya gini, sebenarnya saya cuma menghayal gini, seandainya di masalah rate aja deh, misalnya, samain deh sama dokter satu ke dokter yang lain kan juga, rate-nya paling murah sekian ratus, paling mahal ya bebas kan, Iya. ya, at least adalah dari kita tuh yang paling murah adalah segini. Ini kalau ini kan nggak berantakan semua, jadi ya saya juga bingung juga ya udah. Ini masukan nih maksudnya. Enggak sih, cuman sempat menghayal kan. Bener sih, tapi nggak apa-apa. Semoga ada yang mendengarkan mungkin Nggak tahu juga sih, dikomenin. nggak ada masalahnya. Mas Irfan dari aku satu lagi ya. Kalau dari gaya foto bisa di share nggak gaya fotonya Mas Irfan tuh seperti apa sih gitu? Bergaya. di describe. Iya, yang selama ini mungkin udah pernah dikerjain di. Nah itu dia kelemahan saya motret suka-suka satu. Terus kedua karena saya autodidak abis tulen,
Jadi saya nggak pernah. Jadi gini, awalnya saya belajar mencoba beli buku fotografi itu waktu zaman di Adorama Kemang. Beli buku, baca pagi siang malam, begitu motret bubar jalan semua yang saya baca. Buat nggak bisa Jadi emang dijalankan. ini ilmu sama seperti masak ya. Saya nggak mungkin dengerin Chef Juna di ruang tamu ngobrolin masalah nasi liwet kan. Dia mau ngomong masalah gini ya Irfan gini. Ya udah Mas kita ke dapur aja. Langsung aja ya. Pisaunya mana, kompornya kayak apa kan gitu. Ya, fotografi juga gitu. Akhirnya saya benar-benar tinggalin itu. Teori panning lah, inilah itu udah saya nggak ngerti deh. Kalau bicara masalah, saya pernah bukan diundang sih di sidak sama Trans 7. Dia candid saya terus tiba-tiba dia minta wawancara ngobrolin masalah fotografi. Saya cuma jawabannya nggak ngerti. Tapi mereka menampilkan hasil fotografi saya, jadi emang nggak bisa ngomong tapi hasilnya ketahuan lah. Hasilnya speaks. Iya benar-benar yang jadi tadi pertanyaan tadi bahwa kalau saya motret itu tergantung tim sih. Jadi kalau timnya menghargai saya, kita bisa kerjasama, saya bisa memberikan yang lebih. Dan kata orang saya, beberapa orang di lingkungan saya itu saya lighting glamour. Itu aja. Glamour lighting. Nah terus kalau masalah angle saya memang suka mencari yang lain, tema saya suka mencari yang lain. Itu aja. Dan waktu digital keluar, saya pun tertantang untuk membuat sebuah foto yang susah. Misalnya saya motret 1 orang, saya bikin di dalam 1 halaman itu saya bikin jadi 3 orang, jadi 4 orang. Multiple. Dan nggak cuma itu aja, bukan 4 orang terpisah, tapi 4 orangnya saling peluk-peluk kan pada dia sendiri. Itu kan rumit. Semakin rumit, saya semakin senang. Itu perlu kreativitas sendiri ya. Iya, disitulah saya hajar tuh digital. Jadi semakin dia keluar teknologi semakin menarik, saya bikin kerjaan semakin susah. Iya, tadi yang seperti Irfan bilang. Jadi sebelum jadi tuh di sini udah terbayang. Misalnya gini, anak seni kan pasti kenal tuh manekin yang kayu tuh, apa sih namanya? Iya. Ya udah taruh manekin di situ, diolah jadi dia kayak penari atau apa, semprot pakai air. Panggil model, ini hasilnya kayak gini fotonya nih, manekinnya bisa nggak ikutin bisa Mas gitu, cari. Udah ditempel, jadi seolah-olah dia lagi disemprot pakai air. Ya benar-benar digital ya, ayo kita bikin yang susah sekalian. Iya betul. Dan saya mengerjakan beberapa itu di tahun 2006, 2004. Iya Irfan. Oke. Thank you so much ya, terima Eh, kasih gue yang banyak terima udah kasih. bagi-bagi. Gua terima kasih, setidaknya di sini gue bisa menjerit. Padahal banyak banget yang masih pengen diceritain kayaknya ya. Masih banyak banget yang pengen di-share, yang pengen mungkin dinasehatin atau dikomentarin untuk kedepannya gimana. Iya boleh dong satu lagi itu. Apa? Mungkin ada share-share atau Share apa? nasihat-nasihat untuk fotografer zaman now. Iya, ya kan. Enggak lah, kalau saya lihat ada. fotografer sekarang sudah berbeda zamannya, jadi saya menikmati aja karya-karya mereka. Nikmati karya-karya mereka. Karena biar gimana apa yang mereka lalui bukan apa yang saya lalui. Saya melalui perjuangan analog dan mereka tidak. Jadi udah beda. Jadi saya menikmati karya mereka. Jadi Mas Irfan menyarankan nggak supaya Nggak mereka ada. belajar Nggak itu? perlu. Nggak perlu ya. perlu. Jadi nggak perlu feel itu. Feel apa? Iya analog dulu ini. Nggak perlu karena mereka sudah berada di situ, sudah berada di digital dan mereka hidup dengan itu. Dan saya menikmati karya mereka. Gitu Oke. aja. Nikmati karya mereka juga. Oke, Mas Irfan kalau gitu, thank you. Terima kasih banyak sudah datang di Retroism Plus 62. Next kita tutup aja karena waktunya sudah habis. Oke, Retrois kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah.